Pernah nggak lo kepikiran, kenapa kita selalu jadi korban? Dari dulu sampai sekarang, rakyat kecil terus aja diinjek. Sementara yang di atas entah main catur, entah main drama, dan kita cuma pionnya. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan? Apa kita cuma pasrah jadi korban sejarah? Atau kita berani nulis ulang sejarah itu pakai tangan kita sendiri? Gua cerita ini bukan buat ngajarin benci buta, bukan juga ngajak rusuh. Gua cuma ngajak lo semua mikir lebih dalam, biar kita sadar posisi kita ada di mana. Dan jangan sampai terus-terusan dibodohin. Lihat aja sekarang, demo besar-besaran di Jakarta. Ada yang turun ke jalan, ada yang teriak bubarkan DPR. Tapi apa yang terjadi? Ada ojol yang harus mati terlindas, ada mahasiswa yang pulang tinggal nama. Kayak kita nggak punya nilai, kayaknya rakyat kecil tuh nggak ada harganya. Dan mirisnya, hal kayak gini bukan sekali dua kali kejadian. Kalau lo lihat sejarah, selalu gitu polanya. Rakyat ribut, elit di atas adem ayem, yang di bawah berantem, yang di atas makin tajir. Bahkan penelitian dari World Inequality Lab nunjukin, 1% orang terkaya nguasain lebih dari 90% kekayaan dunia. Jadi siapa sebenarnya yang ngatur game ini? Lo kira Indonesia kebal? Jauh dari itu, bro. Kalau kita bongkar, banyak kebijakan di negeri ini yang diarahkan sama kepentingan global. Dari utang luar negeri, sampai aturan main soal tambang, energi, bahkan pangan. Elit global tuh ada di sini. Lewat perusahaan multinasional, lewat tangan-tangan politik, dan kita lagi-lagi jadi korban. Coba pikir, setiap kali ada krisis, siapa yang untung? Saat rakyat panik, ada aja segelintir kelompok yang dapat cuan. Pas pandemi, perusahaan farmasi dan teknologi bisa dapat keuntungan ratusan miliar dolar, sementara jutaan orang kehilangan kerja. Krisis global itu kayak dirancang, biar yang kaya makin kaya, yang miskin makin nelangsa. Kita bisa lihat jelas, demo di Jakarta bukan sekadar ribut DPR. Itu jeritan orang-orang yang udah lama muak. Tapi jeritan itu dibungkam pakai gas air mata, pakai aparat, pakai narasi demi stabilitas. Stabilitas buat siapa? Buat rakyat atau buat kursi empuk mereka? Kalau lo baca analisa dari Naomi Klein di bukunya The Shock Doctrine, elit dunia selalu manfaatin krisis buat ngeganti aturan main. Setiap ada chaos, mereka nyelipin agenda baru. Dan kalau kita nggak sadar, kita bakal terus jadi korban kejutan yang sebenarnya udah mereka siapin jauh-jauh hari. Pertanyaannya balik ke kita, mau sampai kapan kita diem? Mau sampai kapan kita jadi korban sejarah yang namanya cuma dicatat di buku sebagai angka korban? Atau kita berani bikin sejarah baru, di mana rakyat kecil nggak lagi diinjek, tapi punya suara yang beneran didengar? Jangan lupa, sejarah itu bukan cuma milik penguasa. Kita juga bisa nulis ulang kalau kita berani sadar dan bersatu. Jadi, lu pilih apa? Jadi korban atau penulis sejarah lo sendiri? Kalau lo ngerasa ini ngena,